Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, selalu semangat pagi. Semangat semuanya. Hari ini kalian gimana kabarnya? Baik? Baik. Semua? Ada yang lagi sakit? Ada? Ada. Tapi semoga teman-teman kalian yang lagi sakit atau mungkin orang tua kalian atau saudara kalian di rumah yang lagi sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Aktivitas seperti biasanya. Amin. Ya. Oke, presensi dulu. Amalia Siska Wardani, Anjani Fauzia, Dauzar Syaputra, Dwi Cahya Mulfatul, Hana Muafi, Anju Yogi, Diana Siva Putri. Oke, hari ini hadir semua ya. Pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Peristiwa proklamasi. Ya, tentang peristiwa proklamasi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kan sebelumnya udah peristiwa proklamasi. Nah, sekarang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi sebelum itu kalian hafal lagu Garuda Pancasila? Nah, coba sekarang kalian berdiri terus nyanyi Garuda Pancasila. Ketiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu ada ice breaking. Jadi ice breakingnya itu namanya velocity angka. Nah, masih gampang. Bisa semua ya, gampang ya. Nah, sekarang coba yang ini. Bisa nggak? 1, 2, 3. Susah kan? Kemarin kita membahas tentang peristiwa proklamasi. Terkait dengan kemarin peristiwa proklamasi, sekarang Bu Hani mau tanya ke kalian. Kira-kira kemarin peristiwa proklamasinya itu dilangsungkan atau dibacakan di tempatnya siapa? Coba Siska. Iya, betul. Insinyur Soekarno, betul? Apa ya? Di rumahnya Insinyur Soekarno? Betul. Oke, selanjutnya. Siapa yang membacakan teks proklamasinya? Rehan. Insinyur Soekarno, betul atau enggak? Betul. Nah, itu. Berarti kemarin itu ya, sudah paham berarti ya? Sudah? Nah, oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini kalian tahu gambar apa? Tujuan pembelajarannya nanti Ibu harap kalian itu bisa menjelaskan latar belakang penetapan dasar negara setelah proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, kalian itu diharapkan mampu menjelaskan hasil sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga, kalian itu bisa mengidentifikasi perubahan rumusan Pancasila dari Piagam Jakarta menjadi rumusan final dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, kalian itu bisa menunjukkan sikap menghargai makna Pancasila sebagai dasar negara dan juga pemersatu bangsa. Nah, yang pertama, ini ada
Agustus 1945, Indonesia itu belum memiliki dasar negara dan konstitusi. Nah, akhirnya pada 18 Agustus 1945 diadakan sidang pertama PPKI untuk menetapkan dasar negara, presiden, wakil presiden, dan juga konstitusi. Ini lembaga yang menetapkannya. Yang pertama itu ada PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Okta dibentuk pada ya. Nah, yang diketuai oleh siapa, Bagus? Insinyur Soekarno. Dan wakilnya Irfan? Dr. Andes Muhammad Hatta. Iya, bagus. Nah, anggotanya itu ada 21 orang yang kemudian bertambah menjadi 6. Berarti 21 ditambah 6, 27. Nah, tugasnya itu apa? PPKI itu bertugas apa? Yaitu menetapkan dasar negara, untuk negara, dan juga konstitusi. Selanjutnya ini ada perubahan rumusan Pancasila. Ini sebelumnya kita sudah bahas di materi yang perumusan dasar negara. Jadi sebelumnya itu kan ada sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, selanjutnya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang Bani mau tanya, kira-kira kenapa sih kok bisa diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu karena apa? Karena berbeda-beda. Terus apa lagi? Gimana? Satu-satu? Menghargai agama lain. Betul. Nah, perubahan ini selanjutnya itu disetujui di Persatuan Bangsa yang Majemuk. Nah, hasil rumusan akhir Pancasila. Halo? Rumusan akhir Pancasila yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini, jadi yang tadinya apa? Ya, sekarang udah ganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya ini berarti sampai sekarang itu tetap sama kayak gini ya. Sila 1 sampai sila ke-6. Makna penetapan Pancasila. Makanya berarti Pancasila itu digunakan sebagai dasar negara. Artinya apa? Yaitu sebagai sumber hukum yang tertinggi. Yang kedua yaitu sebagai pandangan hidup bangsa atau pedoman moral dan perilaku. Jadi semuanya itu berpedoman pada Pancasila. Yang ketiga sebagai pemersatu bangsa, artinya menyatukan keberagaman dalam NKRI. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Yang dalam pertanyaan apa Indonesia perlu memiliki dasar negara? Oke, mengapa Indonesia perlu memiliki dasar negara? Pertanyaan yang bagus. Kira-kira kalian pernah berpikir nggak kayak gitu? Kenapa sih Indonesia perlu memiliki dasar negara? Pernah ya. Jadi kenapa? Jadi ini kan sudah diterangkan sebagai pandangan hidup bangsa atau pedoman moral dan perilaku. Artinya dasar negara itu digunakan sebagai fondasi. Ibaratkan gini, kayak kalian mau bikin rumah. Kalau nggak ada fondasinya kira-kira gimana? Kuat apa enggak? Tiba-tiba langsung dipasangin batu bata, langsung dipasangin besi, tapi bawahnya itu nggak ada fondasinya. Pasti kan gampang runtuh, gampang hancur. Nah, begitu pun kayak negara. Jadi kalau nggak punya pedoman, nggak punya sumber hukum, itu pasti akan gampang runtuh juga, gampang dijajah lagi juga, kayak gitu. Paham? Kalau paham? Paham ya? Ini kan udah dibuat kelompok ya. Sekarang Bu Hani ada pertanyaan ini buat semua kelompok. Analisislah mengapa bangsa Indonesia lebih memilih ideologi Pancasila dibanding dengan ideologi komunisme, liberalisme, atau yang lain. Jadi itu pertanyaannya, kalian itu menganalisis
analisis kenapa sih Indonesia itu lebih memilih ideologi Pancasila daripada ideologi komunisme ataupun liberalisme seperti negara lain. Halo, jangan berisik ya. Oke. Gimana ngeceknya? Tadi gini, kalian tahu komunis nggak? Dulu kan pernah kalian tahu jadi 8-30 September partai komunis iya itu tentang itu kan. Nah itu tuh berarti kayak ibaratnya itu tentang negara itu kayak dia maunya sendiri sendiri jadi kayak misalkan misalkan kalau mau punya anak kita harus punya dulu. Nah kalau keluarga biasanya itu kan berarti nggak harus menikah sudah punya anak itu namanya liberalisme. Nah kira-kira kenapa Indonesia lebih memilih buat dasar negara itu Pancasila dibandingkan komunisme masih mikir-mikir. Oke, sudah ya. Nah, nanti berarti kalian presentasi setiap kelompok, gitu ya. Untuk kelompok pertama, coba kelompoknya Chaucer dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut pendapat kalian gimana sih? Kenapa Indonesia lebih memilih ideologi Pancasila dibandingkan komunis atau liberalis? Karena Pancasila sudah menggambarkan negara Indonesia yang berbeda-beda dan menekankan sejarah kesatuan. Oke, menurut kalian gimana? Ada pertanyaan atau enggak? Tidak ada? Oke, bagus, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada dari kelompoknya Hamzi. Kalian dengerin ya, nanti akan ada pertanyaan yang kira-kira kalian masih belum relate atau kayak bingung, nanti bisa ditanyain ke mereka. Oke, gimana menurut kalian? Mengapa Indonesia lebih memilih ideologi Pancasila dibandingkan dengan komunis atau komunisme atau liberalisme? Karena Pancasila lebih mengedepankan persatuan dan keberagaman bangsa dan sebagai pedoman moral dari perilaku bangsa Indonesia. Oke, bagus. Menurut kalian gimana? Setuju? Oke, terima kasih. Ya, duduk lagi. Kasih tepuk tangannya dong. Oke, sudah. Sampai sini paham nggak kenapa atau makna dari penetapan Pancasila? Sampai sini kalian paham? Nah, kesimpulannya untuk materi hari ini, jadi Pancasila itu ditetapkan pada tanggal berapa ini? 18 Agustus 1945. Ya, dan rumusannya itu berasal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan akhirnya itu menjadi dasar berdirinya NKRI yang melandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.